Selamat datang di Cuap-Cuap Relasi, Remaja Toleransi. Program ini diinisiasi oleh Solo Bersimfoni bekerja sama dengan Gerakan Nasional Revolusi Mental yang didukung oleh Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Republik Indonesia. Selamat menonton. Halo Sobat Relasi, selamat datang kembali di Cuap-Cuap Relasi, Remaja Toleransi. Kali ini dengan saya, Kresna Bayu Sangka dari Solo Bersimfoni akan ngobrol seru dengan salah satu sahabat simfoni yang kece banget, yaitu Kak Angel. Ya, selamat pagi ya Kak Angel. Selamat pagi Pak Bayu. Ya, baik. Kita akan ngobrol ini gimana anak muda membangun etika keberagaman dengan nilai hastalaku, yaitu Grapia Semana. Oke, kita mulai ya Mbak Angel ya. Ayo Pak. Oke, sip. Mbak Angel, boleh memperkenalkan diri sebentar? Oke, baik. Jadi perkenalkan, nama saya Angelita Tiara Kusuma Dewi. Di sini saya sebagai sahabat simfoni juga Pak. Oke. Dan Duta PMR Kota Surakarta tahun 2017. Gitu. Oke. Selain di PMR, itu Iya. kegiatan sehari-harinya apa Mbak? Saya kebetulan kuliah Pak. Kuliah? Iya. Di mana nih? Saya masih maba di Sekolah Vokasi UNS. Sekolah D3 Vokasi Bahasa UNS. Mandarin. D3 Bahasa Mandarin. Iya, wow. betul. Wow. Sip. Oke, jadi mungkin sedikit dikenalkan Mbak, diceritakan pertama kali kenal dengan Solo Bersimfoni itu seperti apa? Oke, baik. Jadi pertama kalinya saya kenal Solo Bersimfoni itu waktu itu saya aktif di Palang Merah Indonesia Pak. Dan itu PMI berkolaborasi dengan Solo Bersimfoni. Kebetulan itu launchingnya Solo Bersimfoni. Dan saya waktu itu juga open recruitment buat relawan SB. Jadi saya ikutan dan sampai saat ini bahkan jadi sahabat simfoni. Oke, gitu, Pak. luar biasa. Dan salah satu yang menarik dari Solo Bersimfoni mungkin menurut Mbak Angel apa ini? Yang menarik banget karena di Solo Bersimfoni itu mengajarkan nilai hastalaku Pak. Oke. Ini sebelumnya saya belum pernah mendengarkan apa itu hastalaku. Jadi setelah saya kenal Solo Bersimfoni, jadi saya jadi tahu apa itu hastalaku, seperti Grapia Semana, Guyup Rukun, Gotong Royong, Lembah Mana, Ewo Pekewo, terus Pangerten, Andap Asor, sama Tepos Liro. Oke. Gitu. Dan khusus untuk hari ini, untuk kali ini kita akan ngobrol nih tentang Grapia Semana. Nah, ya betul sekali Grapia Semana. Ini. Menurut Mbak Angel nih, Grapia Semana itu sebenarnya apa sih Mbak? Barang apa itu? Oh, ini sangat menarik nih Pak menurut Grapia Semana. Jadi Grapia Semana itu menurut saya itu sikap di mana kita mau welcome kepada siapapun. Contoh kecil kita mau menyapa itu udah termasuk dari Grapia Semana Pak. Jadi kita itu udah mau terbuka, udah mau saling tegur sapa, apalagi menerapkan 3S. Senyum, sapa, salam. Okay. Nah, itu udah merupakan dari Grapia Semana. Oke, good. Jadi kalau yang lain mungkin dari pengembangan dari Grapia Semana itu seperti apa? Pengembangan dari Grapia Semana itu contoh halnya kita berinteraksi dengan sesama ya Pak. Jadi kita kan kadang belum kenal ini siapa, dari asalnya dari mana, agamanya apa. Jadi kita udah mau memulai sebuah sapa itu udah bakal menular gitu Pak. Iya. Bakal menular kepada siapapun. Jadi misal nih Pak, saya ketemu Pak Bayu nih, saya menyapa Pak Bayu, halo Pak, itu kan termasuk dari Grapia Semana. Jadi kalau misalkan saya udah mau Grapia Semana kepada Pak Bayu, itu udah Pak Bayu pasti juga bakal wow gitu loh Pak. Respon positif gitu. Apalagi orang kan bakal lihatnya itu first impression. Jadi oh ini anak Grapia Semana ya, Grapia sekali. Jadi orang tuh bakal suka dengan kita gitu. Menurut Pak Bayu Grapia Semana itu gimana ya? Oke. Kalau menurut saya Grapia Semana itu kan memang sebuah nilai dari Jawa ya, yang terdiri dari dua kata, Grapia dan Semana. Grapia itu artinya kita menyapa, kita bertegur sapa. Semana itu kekeluargaan. Jadi kalau digabungkan Grapia Semana itu artinya dengan menyapa kita akan bisa membentuk sebuah sikap kekeluargaan.
Namanya kan juga keluarga. Keluarga itu kan meskipun kamu teman, kamu orang lain, tetapi ketika menjadi keluarga itu akan membuat sebuah chemistry yang berbeda ya, yang berbeda. Jadi Grapyak Semana ini merupakan salah satu pintu untuk membuka pekerjaan, membuka persahabatan, membuka kolaborasi dengan orang lain. Jadi menurut saya Grapyak Semana itu seperti itu. Setuju banget Pak Bayu. Nah, jadi ini terus terang ini adalah sebuah nilai yang ada di Jawa dan sudah bersifat universal ya Mbak ya? Iya betul, universal sekali dan bisa diimplementasikan kepada siapapun. Dimanapun itu berterima umum. Seperti betul. Tadi mungkin Mbak tadi mengatakan kalau sekarang kuliah di D3 vokasi, bahasa Mandarin. Mungkin diceritakan Mbak, yang dipelajari pertama itu apa itu? Nah betul sekali Pak. Jadi di pelajaran saya yang pertama kali dipelajari itu nihao. Nihao itu halo. Nah halo ini tuh termasuk dari Grapyak Semana Pak. Jadi kan kita menyapa halo nihao itu udah termasuk dari implementasi dari hasta laku Grapyak Semana ini. Oke, good. Jadi memang karena berterima umum semua bahasa, semua budaya itu akan menggunakan sapaan dalam cara yang berbeda-beda ya. Saya jadi pengen belajar bahasa Mandarin ini. Boleh, nanti Pak. Belajar sama Mbak Angel aja deh. Iya. Oke. Nah, ini selanjutnya ini Mbak. Ini kan Mbak Angel ini salah satu remaja atau sudah remaja Pak. Masih remaja ya. Remaja yang sangat aktif ya. Sangat aktif sejak SMA, mungkin sejak SMP sudah aktif di kegiatan macam-macam. Dan mungkin salah satunya adalah implementasi dari Grapyak Semana tadi. Apa mungkin bisa diceritakan Mbak? Kenapa bisa aktif, bisa sampai menjadi duta PMI, menjadi sahabat simfoni dan sekarang berada di podcast ini. Gimana? Yang jelas itu saya setuju sama apa yang dibicarakan Pak Bayu tadi, karena Grapyak Semana itu kan menjadi pintu kita untuk mungkin untuk pekerjaan kita, untuk relasi kita itu sangat diperlukan Pak. Jadi ini menjadi modal saya Pak, modal di mana saya harus berinteraksi kepada siapapun. Jadi implementasi dari Grapyak Semana itu bisa berpengaruh positif terhadap hidup saya Pak. Jadi saya bisa kenalkan Pak dengan siapapun, relasinya semakin banyak dan puji Tuhan juga saya ingin Pak? Saya punya motivasi untuk saya tuh harus aktif gitu. Jadi gimana pun apapun itu harus dilakuin dan menerapkan dari hasta laku Grapyak Semana itu. Grapyak Semana sebagai pintu pintu utama. Oke. Jadi ini berarti terimplementasi. Jadi ketika berada di lingkungan yang berbeda itu bukan menjadi masalah lagi. Iya betul. Meskipun sekarang kan semuanya daring, semuanya online. Iya. Dan apalagi tantangannya mahasiswa baru baru belum kenal sama siapa-siapa, harus ketemu dalam kelas digital tuh gimana itu Grapyak Semananya? Iya, sebenarnya ini susah ya Pak ya, karena adanya corona kita harus dituntut untuk daring karena sebagai pencegahan agar virus corona itu nggak merambat kemana-mana. Jadi kalau untuk saya sendiri itu jadi saya harus memulainya Pak. Kalau misalkan orang lain belum ada yang memulai, jadi termasuk tadi Grapyak Semana menjadi modal utama, pintu utama. Jadi misalkan saya udah mau untuk aktif, untuk saling tegur, sapa dengan teman-teman kita meskipun kita belum tahu ini siapa. Jadi kita udah mau memberanikan diri Pak. Entah kita nggak kenal, tapi itu udah bakal menular gitu Pak, virus positifnya itu pada siapapun. Otomatis teman kita juga bakal terbangun dan mau untuk tegur sapa satu sama lain gitu. Nggak takut dikatain caper kayak gitu? Sebenarnya saya sendiri itu orang itu berhak untuk memiliki pandangan ya Pak. Yang penting tujuan saya itu positif kepada siapapun. Jadi untuk seperti itu saya tidak begitu itu Pak menghiraukan. Yang penting kita mau menerbangkan virus positif. Virus positif, utama orang mau berkata apa, yang penting saya begini. Iya betul. Toh saya tidak melakukan sebuah hal yang buruk gitu ya. Yang penting kita tidak itu Pak, tidak tidak
tidak itu menjelekan orang lain, tidak merugikan orang lain gitu. Hanya sekedar bertegur sapa. Iya, betul. Nggak ngomongin orang lain. Iya, betul, Pak. Bukan tim gibah-gibah. Bukan. Bukan tim gibah. Oke. Bagus sekali, Mbak Angel. Nah, ini nih. Kalau di dunia maya tadi kan berkenalan nih. Misalnya nih yang lebih detail lagi. Kalau bertegur sapa main game atau enggak? Main game atau enggak? Misalnya main PUBG atau saya Mobile bukan Legend. anak gamers. Oh, bukan anak gamers. Iya. Oke, mungkin main Pokopang ya, kayak saya Candy Crush. mainnya sesama tangga aja. Oke. Itu gimana tuh? Kalau di dunia online, online gimana sih cara bertegur sapa yang paling efektif selain yang di kelas online tadi? Iya, tegur sapa yang paling efektif sebenarnya itu dari kata kayak misalkan halo gitu. Halo ya. Udah, halo pasti orang juga bakal halo gitu. Terus nanti bakal merembet kemana-mana, Pak. Kayak misal kita mau deket sama orang lain pasti halo gitu kan, bakal merembet kemana-mana gitu, Pak. Oke. Berarti ini harus siap-siap nih setelah halo mau ngomong apa ini? Iya. Nah, itu kan bakal ada interaksi selanjutnya interaksi gitu, Pak. selanjutnya. Oke. Tadi salah satu di dunia online yang memang penuh tantangan dan kalian misalnya generasi Y itu kan memang sangat dekat dengan gadget ya, dan gadget sehingga terkadang dunia nyatanya ditinggalin. Iya. Nah, ini gimana ini Mbak Angel mencontohkan atau memisalkan kehidupan yang real di dunia nyata dengan konsep Grapyak Semangat tadi? Iya, kalau buat aku sendiri itu kita itu harus seimbang, Pak, porsinya. Dimana kita di online bahkan bertatap langsung, kadang orang kan beda, Pak. Kita ketemu di online itu lebih aktif ya, lebih cerewet, karena orang itu kadang lebih percaya diri, Pak, ketika kita tidak bertatap langsung gitu. Jadi lebih enak gitu ngobrolnya. Nah, gimana kita itu harus sebenarnya mulai dari diri kita sendiri, Pak. Menanamkan kita tuh harus aktif, harus imbang, di mana kita harus aktif di nyata dan di ketika kita berada di daring gitu. Kalau dengan tetangga misalnya? Kalau dengan tetangga, contoh kecilnya mau tegur sapa dengan tetangga. Misalnya nih, saya sebagai yang lebih muda menyapa, misalnya nenek-nenek, halo Mbak gitu, mau kemana Mbak, itu udah termasuk dari Grapyak Semangat. Terus waktu pakai helm, kita buka kaca helm, itu udah termasuk juga Grapyak Semana gitu. Gitu. Oke. Bagus sekali. Jadi mungkin kalau saya bercerita saya itu sebagai yang bukan generasi Y sih. Generasi apa, Pak? Generasi sebelumnya. Oh iya. Saya juga merasa senang ketika ditegur, meskipun itu tetangga jauh atau orang yang lewat di depan rumah saya, cuma sekedar monggo Pak Sugeng Sonten, halo apa kabar, itu saya juga bagus. Salah satu implementasinya yang di sini saya mempersilakan Mbak Angel, silakan minum, itu juga tegur sapa. Termasuk ini biar ini sekalian minum juga ya, Pak ya. Menyilakan minum itu juga termasuk tegur sapa. Ini bukan basa-basi, tapi emang benar-benar haus. Jadi emang perlu banget ya Pak Grapyak Semana itu? Oh, perlu banget Mbak, iya. perlu banget. Saya seperti tadi yang misalnya saya berasal dari desa. Iya. Nah, saya berasal dari desa. Jadi ketika saya berkunjung lagi ke desa saya juga melakukan hal yang sama. Misalnya kalau pas naik mobil ya kaca mobilnya dibuka. Iya, betul Pak. Kaca mobilnya dibuka, kiri kanan dibuka, sekedar menganggukkan kepala, monggo, derek langkung. Kalau bahasa Jawa seperti itu, permisi. Itu sudah membuat mereka merasa senang. Karena udah mau disapa gitu. Merasa disapa. Dan terus terang tadi Grapyak karena semana persaudaraan jadi lebih erat. Oke. Nah, ini salah satu contoh. Kalau sama aja sih. Di dalam perumahan, di dalam kehidupan kita kan tidak bisa kita milih-milih, kamu dari daerah lain nih, aku nggak mau. Iya, betul. Kamu dari suku lain, aku nggak mau. Gimana ini supaya keberagaman ini bisa kohesif, bisa nempel dengan tegur sapa ini tadi. Iya, yang jelas kita tuh jangan membeda-bedakan sih Pak. Meskipun kita berbeda dari suku, agama, bahkan ras, itu kita harus dituntut untuk menyatu, bersatu. Karena
emang di Indonesia ini kan berbeda-beda ya Pak, berbeda dari agama, ras, suku, adat gitu. Bahkan dengan adanya keberagaman ini Pak, itu bisa menyatukan kita, dan kita tuh harus mau untuk membaur dengan sesama kita yang berasalnya dari berbeda-beda gitu. Oke. Jadi kayak semacam mungkin bersama itu tidak harus dari awal yang sama gitu ya? Iya betul, bahkan bersama itu harus dimulai dari yang berbeda. Dari yang berbeda, iya. Dan ini bisa bisa dimulai dari Grapyak Semana. Oke, good. Jadi yang terakhir nih Mbak Angel, pesan buat teman-teman seusia Mbak Angel, para sahabat generasi Y, generasi digital native, ini pesannya apa? Oke, pesan aku buat teman-teman aku semuanya, jadi ayo teman-teman, kita harus mau menebarkan virus positif, yaitu contohnya Grapyak Semana itu, karena ini tuh bisa menjadi modal buat kalian untuk berinteraksi kepada sesama. Bahkan ini juga bisa membuat kunci sukses kalian untuk dalam dunia pekerjaan kalian, dalam dunia perkuliahan kalian, karena itu sangat berpengaruh dalam diri kalian. Dan jangan malu-malu, yang penting kita percaya diri, sopan, itu kunci utamanya Pak gitu. Oke. Terima kasih, sungguh pembicaraan yang sangat bergizi ini. Iya, bergizi. Kita memulai dari diri kita sendiri. Iya, betul Pak. Untuk mengedepankan sikap ramah tamah, sopan santun, dan juga tegur sapa. Iya, betul. Dengan itu membuka pintu kolaborasi, pintu komunikasi untuk sesuatu hal yang jauh lebih bermanfaat kemudian hari. Iya. Semoga pembicaraan kita hari ini bermanfaat buat kita semua. Amin. Dan semoga kita bisa mampu mewujudkan Indonesia Bersimfoni.